Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Ihsan Irfan dengan NIM 221331037 dari kelas 3B TC. Pada pembahasan video kali ini di mata kuliah Teknik Komunikasi Multimedia, sini saya akan menjelaskan mengenai modul pertama di pertemuan kedua, yaitu RLE atau Run Line Encoding. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan videonya. Baik, di sini kita sudah ada di modul praktikum pertama di pertemuan kedua ya, dari mata kuliah Teknik Komunikasi Multimedia. Di sini modul 1 menjelaskan mengenai Run, Line, and Coding atau RLA gitu ya. Nah, di sini ada pendahuluannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan praktikumnya. Jadi intinya di pendahuluan itu ada beberapa teknik untuk mengkompresi sebuah teks, salah satunya RLA ini. RLA ini merupakan teknik kompresi data yang kompresikan pola yang muncul secara berurutan. Misalnya kayak 1, 0, 0, 0, 0, 3. Nah, itu kan nolnya ada 4 kali gitu ya. Jadi 1, 0, 4, 3. Nah, 0, 4 di situ merupakan kompresi dari RLE itu sendiri. Nah, ini contoh penggunaan RLE adalah dengan mengganti setiap rangkaian angka 0 dengan 2 karakter yang menunjukkan bahwa kompresi sedang dilakukan, diikuti dengan jumlah angka 0 dalam rangkaian tersebut. Semakin banyak angka 0 yang berurutan, maka ukuran file hasil kompresi akan semakin efisien. Nah, ini ada gitu contohnya dalam bentuk gambar. Jadi, kayak di sini ada terdapat angka 0 3 kali gitu. RLE ini bakal mengkompresi data tersebut menjadi lebih sedikit untuk mengefisiensikan data gitu. Jadi 17, 8, 5, 0, 3. 3 di sini berarti menandakan bahwa uh, angka pada data 0 itu ada 3 deret gitu. Kemudian ada 97, 5, 16, 0, 1. Nah, di sini karena tadi RL itu bakal membaca pola angka yang berurutan, karena di sini pola angkanya yang mau dikompresi adalah angka 0 yang sering berurutan, yang sering muncul, maka di sini angka 0 walaupun 1 itu tetap bakal ke kompresi gitu. Nah, ini tuh bakal ada plus minusnya gitu untuk menggunakan teknik kompresi RLA ini sendiri. Oke, kita langsung saja ke modul praktikumnya gitu ya, ke nomor 1. Sini tuliskan program dua ini, lalu perhatikan hasilnya. Nah, sini ya, terdapat variabel C, variabel data stream, lalu kemudian print data stream pada array di variabel C. Kita buat aja dulu uh, di Google Colab baru, variabel C, jadi di inisialisasi dengan 3, ada data stream ini diinisialisasikan dengan teks, dengan angka 01223011 kemudian di sini kita akan masukin di C pada indeks setelah print data stream pada indeks di C gitu ya. Kita lihat connecting to Python dulu ya. Initialization. Nah, jadi di sini print data stream ada indeks C, berarti kan di sini variabel C itu indeks diinisialisasi dengan angka 3 gitu ya. Berarti di sini 0, 1, 2, 3 indeks gitu ya. Nah, maka yang dihasilkan adalah 2. 2 ini merupakan indeks ketiga dari panjang data stream. Di sini ada perintahnya, ubahlah variabel C. Kita copy dulu. Wah. Ubahlah variabel C di atas dengan angka sembarang, lalu perhatikan apa berbeda pada hasilnya. Tuliskan pada laporan saudara fungsi dari program di atas.
kita ubah gitu ya, C di sini misalnya 0. Berarti print data stream pada variable C di sini. C di sini kan menyimpan angka 0 gitu ya. Berarti yang bakal di print itu 0 di sini. Tuh. Misalnya kalau di sini kita simpan data streamnya si C-nya tuh di 5. Pada indeks ke-5, si data stream akan ngeprint variable C ini tuh berada di indeks ke-5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang akan di print adalah nilai 0 gitu. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Ini udah sama gitu ya. Nah, jadi analisanya, eh, nah jadi di sini fungsi dari variable C ini tuh akan menampilkan eh, indeks pada data stream. Misalnya kayak di sini C-nya bakal diinisialisasi 7. Berarti yang bakal di print adalah ada gitu. Soalnya kan eh, lebih gitu apa out of range dari si data streamnya. Misalnya di sini kita tambahin 6. Berarti yang bakal di print pada indeks 7 itu adalah angka 6. Nah, misalnya di sini kita bagikan lagi ke 3 gitu ya. Berarti yang akan di print adalah 2. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di sini lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 tuliskan program di bawah ini lalu perhatikan hasilnya. Nah, di sini ada variable C, variable count, variable data stream, syntax for, syntax if, terus di sini variable count dipanggil, variable C dipanggil, terus kemudian print count. Oke, kita buat aja ya di sini nomor 2. Oh, 2. Di C tadi itu di instruksi 0 kan 0 juga, terus data streamnya berapa? Dan di sini kita masuk ke syntax for in range len dari data stream. Jangan lupa titik 2 kalau pakai for sama if. Dan di sini masuk ke if. Tadi itu jika data stream pada C ini tuh sama dengan 0, angka 0 gitu ya. Berarti maka sini count sama dengan count plus 1. Jadi ini variable C, C plus 1. Nah, ini baru print eh, apa jumlah ya, jumlah angka 0. Berarti jumlah angka 0 kan sini. Jumlah angka 0 adalah berarti si kita print countnya ya, jumlahnya itu. Count. Kita run. Ini saya coba ya emang if. Pokoknya if sama for harus pakai titik 2. Jumlah angka 0 adalah 6. Jadi di sini tuliskan analisa atau fungsi tiap baris dari program atas gunakan tanda pagar setelah baris kuat. Oke, sini kita langsung jelasin ya. C di sini variable C, menyimpan apa ya? Menghitung si angka 0 ini pada for gitu. Jadi misalnya nih kan for itu ngecek satu-satu kan kayak 4, 5, 1, 3. Nah, ini. Nah, karena yang diceknya 0, berarti si C ini tuh bakal menyimpan ada berapa biji nih si nolnya. Berarti sini C-nya tuh C 1, 1, 1, 1, 1 gitu berarti ya disimpan. Udah gitu berarti variable C di sini tuh untuk menyimpan
indeks, bukan indeks, untuk menyimpan data string, untuk menyimpan nilai data string. Nah, terus count di sini tuh bakal nambah gitu si jumlah dari C yang tadi for gitu ya, udah ketemu satu, simpen satu lagi, disimpan. Jadi C sini tuh bisa untuk menyimpan nilai data seperti 0 0 0 0 0 0 gitu. Nah, itu bakal simpen di variabel C. Kemudian count ini tuh digunakan untuk menjumlahkan ada berapa nolnya di variabel C gitu. Berarti variabel count menyimpan jumlah nilai yang ada pada data string sesuai angka yang mau dihitung. Berarti angka yang mau dihitung kan sebenarnya non. Berarti ya gitulah, udah gitu ya. Nah, ini ada variabel data stream. Nah, berarti fungsi variabel data stream itu ya bagian datanya gitu. Kalau nggak ada variabel data stream ini, apa yang mau disimpan, apa yang mau dihitung gitu. Jadi di sini variabel data string digunakan untuk data dari ya pokoknya variabel data string itu datanya gitu ya, merupakan datanya. Nah, di sini ada variabel ada sintak for i, berarti ini variabel i in range len data stream, berarti for ini bakal menghitung panjang dari data stream. For ini berarti eh, iterasi untuk menghitung, ya menghitung sih, menghitung panjang dari variabel data stream. Ya, jadi kayak yang dicek kita 4, terus 5, 1, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 6, 2, 3, 1, 4, 5. Nah, ini fungsi dari for ini. Karena nilainya ya, ini ada berapa nih tadi, uh, jumlah indeksnya ada berapa gitu ya. Pokoknya lainnya itu bakal menjumlahin karakter si yang ada di data stream. Ya gitu, di sini ada syntax if, ada bisa banget gitu ya. Jika data stream ini kan pada variabel C, indeks variabel C, jadi C ini tuh bakal menyimpan for yang telah dicek oleh syntax for gitu. Jika data stream pada variabel C sama dengan karakter 0, maka count sama dengan count plus 1. Berarti di sini fungsi dari decision atau percabangan untuk mengecek si data stream pada variabel C. Nah, jika di variabel C itu ada karakter 0, jika terdapat karakter 0 atau nilai 0 gitu ya di variabel C itu, berarti di sini baru masuk ke yang true-nya gitu ya. Yang true-nya berarti count dengan count plus 1. Berarti di sini variabel count digunakan untuk menghitung atau menjumlahkan karakter atau nilai yang mau dicek dari if itu sendiri. Karena di sini yang mau diceknya 0,
maka eh, ya kawan ini tuh bakal jumlahin ada berapa nol di panjang data string ini. Misalnya kalau di sini kita ganti dua gitu ya, ini kan ada dua, ada lumayan banyak nih. Kita lihat aja dua ada berapa. Tuh ada dua, berarti di sini benar satu, dua. Cuma ada dua doang gitu ya. Kita balik lagi ke angka nol. Nah, C di sini menyimpan variabel yang tadi for ini ya. Berarti C di sini tuh digunakan untuk menyimpan nilai nol dari panjang for itu sendiri. Panjang for panjang data stream dari for itu sendiri. Jadi kan C ini tuh bakal menyimpan yang si 000 ini. Kemudian sini ada syntax string digunakan untuk menampilkan hasil dari count. Hasil penjumlahan uh, nilai 0 pada data string gitu ya. Nah, karena di sini ada teks, ya berarti di sini string dulu bakal munculin jumlah angka 0 adalah baru menjumlahin angka 0-nya. Nah, jumlah angka 0 ada 6. Coba kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata benar gitu ya. Jadi fungsi nomor 2 sini itu menghitung jumlah nilai yang ada pada data string sesuai dari apa yang kita ingin cek di decisionnya di if-nya gitu. Dengan sini angka 2 ya tadi 2 ada jumlahnya ada 2 gitu. Nah, kalau ada angka 4 berarti 4 sini 1, 2, 3. Kalau 4 seharusnya ada 3. Jumlah angka 4 adalah 3 gitu. Jumlah angka 4 adalah 3. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 3. Ini nomor 3 diminta untuk memodifikasi program di atas agar menjadi program encoder RLE agar dapat menampilkan jumlah angka 0 yang muncul. Terus perintahnya di sini insert gambar flowchart dari program tersebut pada kolom jawaban. Tuliskan juga program tersebut pada kolom jawaban dengan data stream yang baru ya. Ini data streamnya. Terus si output dari data streamnya harus kayak gini nih. Ini kan nolnya berapa nih? Nah, berarti 0,8 gitu sih. 8 itu jumlah dari 0 yang berturut-turut gitu. Nah, di sini ada clue-nya. Dari program sebelumnya kita sudah bisa menghitung jumlah angka 0 yang berulang. Oke. Tetapi hasil dari perhitungan tersebut masih dicetak pada akhir program agar bisa langsung dicetak setelah angka 0. Di awal ketika sistem belum bertemu angka 0, maka sistem akan mencetak ulang data yang sedang dibaca. Oke, kita langsung saja ya ke nomor 3. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Berarti variabelnya sama ya sama sebelumnya, cuman data stream-nya doang yang berubah. Ini kita buat variabel C, kita buat variabel count. Di situ kita buat variabel data stream. Data stream-nya yang ada di sini kita copy, kita paste. Nah, ini kan spasi di sini itu termasuk karakter nih. Si Len bakal ngitung eh, si spasi ini tuh sebagai karakter gitu ya. Jadi kita mending hapus saja untuk eh, panjang karakternya nggak panjang gitu, nggak makan waktu programnya. Oke, di sini udah. Nah, di sini kita langsung masuk ke orang pertama ini. For i in range panjang dari data stream terus kemudian jika data stream pada variabel c sama dengan 0, maka
count sama dengan count plus 1. Nah, di sini kita jelasin dulu for di nomor 3 gitu. Soalnya kan sebenarnya di nomor 2 kita nggak ngejelasin for-nya ya, nggak terlalu menjelasin si for-nya gitu. Jadi di sini bakal ngejelasin fungsi for di nomor 3. Jadi for di sini tuh terdapat variabel i gitu. I di sini dalam range dari panjang karakter yang ada di data stream. Ini kan panjang karakternya, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, berarti range di sini n dikurangin 23, n dikurangin 1. Berarti 23 dikurangin 1. Nah, si range-nya berarti mulai dari 0 sampai dengan 22. 0 sampai 22 itu merupakan indeks dari panjang si data stream gitu ya. Jadi for ini itu bakal terus iterasi sepanjang 22 gitu. Bakal ngecek di nomor 4, indeks 1 berarti indeks 0, eh, angka 5 di indeks 1, angka 7 di indeks 2 dan seterusnya sampai indeks ke 22. Nah, di sini kemudian ada fungsi if. If di sini jika data string pada variabel C, berarti kan C di sini tuh nyimpen angka yang ada di data string gitu ya. Soalnya kan kalau di sini kita data string pada i, berarti indeksnya gitu yang bakal di decisionin. Nah, di sini kita bakal ngedecisionin si C-nya sebagai variabel yang nyimpen ulang si data stream. Nah, jika data stream pada variabel C sama dengan angka 0, maka count akan bertambah 1. Berarti for ini bakal ngecek 4 sama dengan 0. Misalnya kalau enggak sama dengan 0, bakal si 4-nya disimpan di C. Terus 5 apakah sama dengan dengan 0? Misalnya enggak, berarti si 5 bakal disimpan di C. Nah, seterusnya sampai ketemu nih 0 sama dengan angka 0 gitu ya di if. Berarti si count ini bakal bertambah 1. Nih. Berarti 0 di sini tuh bakal dihitung oleh programnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini jumlah nolnya ada 8 gitu ya. Nah, udah sampai sini. Kan program sebelumnya juga sampai sini ya, menghitung si angka nolnya. Kemudian buat eh, outputnya menjadi RLE, di sini kita perlu menambahin kondisi lagi gitu. Kita tambahin kondisi kedua, jika data stream setelah angka 0 tuh udah beres gitu. Ini kan soalnya di if yang pertama tuh bakal ngecek sampai di 0 doang kan. Si angka setelah 0-nya nggak bakal dicek lagi. Nah, di sini kita buat if yang kedua untuk eh, ngembaliin nilai setelah angka 0 yang dicek di data stream. Jika data stream yang udah dicek tidak sama dengan 0, nah berarti di sini kita bakal ngeprint si nolnya gitu ya, nolnya terus ditambah si count-nya, count. Nah, karena di sini listnya berbentuk string, ini tuh list kan, karena di sini listnya berbentuk string, berarti kita convert dulu string untuk menghitung count-nya gitu ya. Dan gitu di sini kita tambahin n gitu ya, biar nggak jadi garis baru gitu. N. Nah, kayak gini mungkin kalau udah kayak gini berarti kita masuk ke else. Jika enggak, berarti kita bakal ngembaliin si nilai 6, 2, 3, 1, 4, 5. Soalnya itu event itu bakal ngecek juga nih, misalnya setelah angka 0, ada angka 0 lagi gak di setelah angka 0 gitu maksudnya tuh. Nah, jika enggak, di sini berarti kita bakal ngeprint data stream yang ada pada di variable C. Jadi kita ngembaliin lagi kondisi yang awal gitu ya, misalnya jika C tidak sama dengan 0, berarti N ini kan angka 6, tidak sama dengan 0 berarti masuk ke variable C gitu ya. Jadi
si 6 itu tuh masuk lagi ke variabel C. Jadi print data stream yang ada di variabel C, kemudian sini kita pakai n lagi ya, biar nggak jadi garis baru. Oke, di sini baru kita di for-nya C dengan C plus 1. Coba kita run. Nah, code yang dihasilkan sama gitu ya, sama eh, clue dari nomor 3. Nih, 4, 5, 7, 3, 4, 7, 1, 2. Jadi ini ngelihat si kondisinya sama nggak sama angka 0. Kalau nggak kan bakal disimpan di variabel C. Nah, ini disimpan di variabel C, 4, 5, 7, 3, 4, 7, 1, 2, 1. Nah, ini ya, nih, cek. Oke, sama. Terus ini sama. Nah, karena tadi kita bakal ngecek si angka 0-nya, ini 0. Nih, 0 di situ hasil print dari sini nih. 0 plus jumlah dari si 0 yang udah dihitung dari variable count gitu ya. Nih, 0, 8. Tadi udah dihitung 0-nya emang ada 8. Kemudian di sini cek lagi, udah beres udah sampai di 5 buat nggak ngecek bahwa 0 tuh udah cukup sampai di tengah-tengah doang gitu. Nah, udah selesai nih, di else ini baru masuk ke program eh, yang nggak sama ini tuh bakal disimpan lagi di variable C gitu. Jadi eh, angka 6, 2, 3, 1, 4 ini tuh hasil dari si else yang ngebandingin sama tidak sama dengan angka 0 di if kedua gitu ya. Oke, nomor 3 kayaknya udah cukup cukup jelas gitu ya. Jadi kenapa bisa eh, seperti ini karena programnya ya harus dimainin di logika gitu ya. Kita lanjut ke bonus soal. Kita lanjut ke flowchart dulu aja ya. Kita lanjut ke flowchart. Seperti biasa, buat flowchart, saya buatnya menggunakan labelan Python. Secara teknisnya biar cepat gitu ya. Tapi dari flowchart itu sendiri tuh udah paham gitu. Nah, di sini eh, nah, kita buat baru deh. Ini kita copy, kita masuk ke ini pembahasan yang biar cepat P3 underscore 1 buat Python. Nah, di sini kita copy, disimpan di teknik multimedia ya. Nah, di sini kita tulis syntaxnya Python min n Python flowchart. Tadi nama filenya apa? P3 underscore 1. P3 underscore 1 dot Python dulu, baru kita konversiin ke HTML. M3, M3, P3 underscore 1 dot HTML. Ada salah, sebentar. Python and flowchart P3 dot HTML. Ini masih error karena filenya belum di save langsung. Ini harus save dulu ya. Coba kita lagi. Nah, save HTML. Jadi kita pas tadi buat file baru di Python ini kita harus save dulu, baru bisa kesimpan di filenya. Begitu kita tulis sintaks ini, terus muncul save HTML di uh, file kita ya. Teknik multimedia ketiga. Nah, di sini kan belum ada start stopnya nih. Kita tambahin start stopnya di atas. Kita buat variabel
start untuk dua spasi start, kemudian sini kita buat variabel n-nya n titik dua spasi n, terus kita di sini panggil tadi karena startnya variabelnya s1 berarti s1 mau ke op2, terus di sini ke sub 59 berarti sub 59 ke op2 ke s1 sekarang. Nah, benar ya, ini kita save png, masukin ke sini. Nah, kita buat ini sini flowchart. Oke, bisa di shift enter. Nah, kita di sini masukin yang tadi kita download. Ya udah, flowchartnya udah, programnya udah, kita lanjut ke, nah, ada soal bonus. Nanti kita lanjut ke pembahasan soal bonus yang ada di modul 1. Nah, kita lanjut ke bonus task nomor 1. Sini, nah, kita copy dulu ya. Soalnya kalau pakai yang modul ini kan udah ada jawabannya, jadi cuma tidak analisa gitu. Bonus task. Oke. Okay. Nah, di sini soalnya saat mengimplementasikan program RLA encoder di atas dapat dengan menggunakan input data stream sebagai berikut. Data 457. Oke. Okay. Nah, ini baru lagi buat ya. Nolnya lebih banyak. 623145. Bagaimana output dari data stream tersebut saat di-encode? Apakah akan menjadi satu masalah? Oke, kita coba buat lagi code-nya ya. Code sama kayak di atas. Kita jangan copy, kita ketik aja code-nya. Data stream. Data stream-nya ini kita copy. For i in range len dari data stream, terus jika data stream pada C sama dengan 0, maka count bakal bertambah 1. Kemudian jika data stream setelah C itu bukan sama dengan 0, tapi kita print tadi ya, kita pakai kode yang sebelumnya dulu. Sini kita tambah count terus tambah n biar nggak jadi garis baru. Itu masuk ke else, print data stream pada C, kemudian n. Sini kita di luarnya C dengan C plus 1. Nah, bagaimana output dari data stream tersebut saat di-encode? Nah, ini kan data stream ini nih ya. Nih. 4, 5, 7, 3, 4, 7, 1, 2,
6, 0, 11, 62. Nah, ini kan berarti jumlah nolnya ada 11 kali. Cuma kan kalau pasti kita bakal ngekompresi data makin banyak kan mungkin bingung gitu ya. Nah, ini bisa jadi kayak nolnya ada satu, terus satunya ada 6 gitu. Tapi kan di sini tuh maksudnya nolnya ada 11 kali gitu. Ini tuh pasti bakal menjadi masalah gitu saat di decode. Soalnya eh, ya tadi ngebacanya tuh bakal kayak tadi. Nih, si nolnya bakal kebaca satu, terus si satunya kebaca 6. Untuk mengatasi hal ini tuh berarti karena di sini datanya 0 ya yang mau kita hitung, kebetulan 0. Nah, di sini kita ganti aja si angka 0 itu menjadi simbol atau apa gitu untuk ngebedain bukan ngebedain, buat ngenandain itu tuh 0 gitu. Misalnya kita ngenandain sama pagar misalnya. Nah, saat di record tuh berarti kayak gini nih. 4 ya, kita lihat perbedaannya. Nih. Jadi si pagar ini tuh menandain bahwa 0 gitu si pagar tuh. Nah, 0 ini tuh jumlahnya ada 11 gitu ya. Jadi hanya ditanya apakah akan menjadi suatu masalah saat direkod nanti? Ya, bakal jadi masalah. Soalnya bakal ngebacanya nolnya jumlahnya ada satu, terus si satunya jumlahnya ada 6 gitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu, ya kita kasih aja si nol itu pakai simbol gitu, perumpamaan bahwa pagar ini tuh adalah nol gitu. Jadi di sini ada pagar jumlahnya ada 11. Berarti nol jumlahnya ada 11. Itu bonus di yang nomor satu gitu ya. Kita lanjut ke bonus nomor 2. Nah, kita lanjut ke bonus yang nomor 2 gitu. Di sini kita diminta untuk melakukan modifikasi pada RL encoder agar bisa melakukan encode pada angka apapun, tidak hanya angka 0. Kan sebelumnya gitu ya, di sini kita nge-encode angka 0 gitu. Terus kayak di sini nggak ada tuh misalnya kayak 55 atau 77. Nah, contoh sebelumnya itu kita nge-encode angka 0 gitu. Nah, di sini itu di bonus nomor 2 itu diminta tidak hanya angka 0, tetapi sembarang data gitu dari 0 sampai 9. Nah, ini datanya, data streamnya kayak 4, 55, 45, 4, 4, 4, 4, terus 54, 54, 22. Nah, ini kan ada angka yang berulang nih kayak 55, terus 4, 4, 4. Oh, udah itu 2, 2, 2, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, gimana caranya biar bisa outputnya tuh kayak gini. Si jumlah perulangannya itu dikasih tanda kurung gitu ya. Kita lanjut aja langsung ke sini, copy soalnya. Oke, code-nya, code-nya langsung aja ya. Code-nya sama seperti sebelumnya, cuma yang ngebedain tuh di uh, if-nya gitu. Kenapa di if-nya yang ngebedain dari program sebelumnya? Karena kita tuh bakal ngecek panjang dari data stream sesuai indeksnya gitu. Yang dimana nih? Jika data stream pada X ini berarti indeks range dari panjang di data stream ya. 0 sampai dengan nih ujung di panjang data streamnya. Jika data stream pada indeks data stream sama dengan variabel C, maka bertambah data stream ini X nih ya. Di indeks 0 kan 4 sama dengan data stream di variabel C. Di kan variabel C ini tuh nyimpen si angka-angka data streamnya kan. Nah, jika sama, berarti bakal bertambah satu. Nah, karena 4 ini cuma ada satu, ya berarti 4 doang gitu. Nah, terus yang selanjutnya 55 nih. Kan ada berulang ya. Jika
pada indeks ke 1 itu sama dengan angka 5, berarti tambah 1. Nah, jika indeks kedua sama dengan angka 5, tambah 1, berarti kan 5-nya ada 2 tuh. Dihitung 5-nya ada 2 biji. Nah, seterusnya sampai dengan code ini beres gitu. Nah, gimana taunya buat si jumlahnya tuh ada di dalam kurung, ada di dalam else. Bentar, ini TWS-nya habis baterai. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya. Kita tadi ganti dulu mic, soalnya TWS-nya habis baterai. Nah, L di sini tuh bakal ngehitung si jumlah yang ngekoperin di if sebelumnya nih ya. Nah, jika count lebih dari 1, tuh, berarti kan tadi ada countnya lebih dari 1 ya, kayak yang 5, maka di sini akan ngeprint si data stream, kemudian ngeprint ini ada komentarnya nih ya. Nih, komentar di awal ada komentar. Bukan komentar sih, maksudnya nandain itu teks. Kalau komentar tuh ini pakai pagar gitu ya. Salah, maaf. Ini nandain string. Nih, di sini ada tanda kurung nih. Di dalam tanda kurung ini ada count, yang dimana count ini tuh hasil dari penjumlahan atau perhitungan data stream yang angkanya sama gitu. Nah, jika enggak, berarti di sini bakal langsung ngeprint si data stream lagi. Berarti langsung ngambil di variable C gitu. Nah, count sama dengan 1. Tuh, di sini count sama dengan 1 karena ya nggak perlu ditambahin gitu. Misalnya di sini kan angka 5 4 nih. Masa 4 ditambahin lagi kan aneh gitu. 4 dalam kurung 1 kan aneh gitu. Jadi langsung aja 4 gitu. Nah, di sini C plus 1 ada di dalam for. Kemudian di sini ada if yang kedua. If yang kedua di sini tuh bakal ngecek semuanya. Nih, sama. Nah, jika enggak, print data stream pada variable C kemudian N. Kenapa if yang kedua ini perlu? Karena jika kodenya sampai sini doang, ini tuh bakal ngeprint sampai di 4, nggak sampai di 5. Si 5-nya nggak bakal kecek gitu. Makanya si kode if yang kedua ini tuh perlu untuk ngecek lagi dari awal bahwa si 5 itu harus ke bawah. Oke, kita langsung jalin aja kodenya. Jadi yang bakal dihasilin 4, terus 5-nya ada 2, 4, 5, 4, 4-nya ada 4, 5, 4, 5, 4, 2-nya ada 3, 0-nya ada 3, terus 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, kalau misalnya kita hapus yang if yang kedua, itu bakal ngeprint sampai di 4 doang. Si 5-nya nggak bakal kecek gitu. Makanya kita butuh if yang kedua setelah di luar if else ini ya, yang di luar for ini. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan soal modul pertama pada praktikum kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.